Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syamur dan Safitri dari Prodi Teknik Sipil dengan NIM D100-200-243 bersama teman saya Satrio Fitrianto Haryo Mas Aji dengan NIM D1002002000242. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang penelitian buku yang berjudul 101 Cara Psikologi Mengontrol, Mempengaruhi, Memanipulasi, dan Membujuk Siapapun, karya Anthony Kane. Di materi pertama ada pengaruh sosial. Pengaruh sosial merupakan cabang utama dalam psikologi yang mengkaji bagaimana tindakan, pikiran, dan keyakinan seorang dipengaruhi oleh kelompok sosial. Menurut Harold Gillard dan Monton Destat, ada dua kebutuhan psikologis yang mengarahkan individu untuk menyesuaikan diri dengan harapan orang lain. Yang pertama, pengaruh sosial informasional, yaitu mengatasi kebutuhan seseorang menjadi benar. Pengaruh sosial informasional lebih mungkin terjadi ketika orang-orang melakukannya tidak pasti, dengan demikian bersedia menerima informasi dari orang lain sebagai bukti. Yang kedua, ada pengaruh sosial normatif, mengatasi kebutuhan seseorang untuk disukai orang lain. Pengaruh sosial normatif lebih menyesuaikan diri dengan yang lain dengan harapan positif masyarakat. Faktor yang mempengaruhi kesesuaian, yang pertama ada kesulitan. Ketika sesuatu dianggap sulit, maka akan terjadi sebuah penurunan kesesuaian. Yang kedua, perbedaan individu terkait dengan karakteristik pribadi orang tersebut. Yang ketiga, ada ukuran kelompok, mungkin dapat terjadi kesesuaian antara 3-5 orang. Yang keempat, ada karakter situasional, di mana dapat menyesuaikan diri dengan ambigu dan tidak yakin bagaimana menanggapi orang baik. Yang terakhir ada perbedaan budaya. Orang yang cenderung memiliki budaya kolektivitis cenderung menyesuaikan diri dengan orang lain. Sumber pengaruh sosial ada 3. Yang pertama, lembaga sosial seperti partai, ormas, dan serikat buruh. Yang kedua, ada interaksi dengan orang lain. Jenis orang yang berinteraksi di lingkungan pekerjaan, rumah, dan lingkungan sosial mempengaruhi sumber pengaruh sosial. Yang terakhir, ada sosialisasi individu, mengacu pada individu itu sendiri untuk menerima dan terbuka. Di materi kedua ada pengaruh minoritas. Pengaruh minoritas terjadi ketika mayoritas menerima kepercayaan atau minoritas. Biasanya berhasil hanya setelah jangka waktu dan hasil yang lama dalam penerimaan pribadi dari pandangan minoritas. Karena itu, kekuatan angka memainkan peran penting. Mayoritas akan memiliki kekuatan untuk menyetujui dan tidak setuju sehingga menambah tekanan pada minoritas untuk menyesuaikan diri. Pengaruh minoritas sebagian besar didasarkan pada persuasi informasional seperti ketika mereka mampu memberikan sumber-sumber baru kepada mayoritas dan jenis informasi yang tidak mereka ketahui sebelumnya, menyebabkan mereka mengevaluasi kembali pandangan dan pendapat mereka sendiri. Faktor yang berperan dalam minoritas ada 4. Yang pertama, gaya perilaku. Terdiri dari 4 komponen, yaitu konsistensi, kepercayaan minoritas terhadap pandangan yang mereka hadirkan, tidak adanya bias, dan perlawanan tekanan sosial. Yang kedua, ada gaya berpikir. Jika Anda memikirkan secara mendalam tentang pandangan yang diungkapkan oleh minoritas, Anda terlibat dalam pemikiran sistematis. Di sisi lain, jika Anda mengabaikan pandangan minoritas tanpa memikirkannya secara mendetail, Anda sedang terlibat dalam pemikiran yang dangkal. Yang ketiga, ada fleksibilitas dan kompromi. Dalam hal minoritas dipandang kaku, tidak fleksibel, dan tanpa kompromi. Kecil kemungkinan mayoritas akan mengubah opini mereka. Namun, jika mereka dipandang terbuka untuk berkompromi dan fleksibel, mereka dianggap tidak terlalu ekstrim, dan oleh karena itu akan lebih berhasil mempengaruhi mayoritas. Yang terakhir ada identifikasi, merupakan sifat manusia bagi individu untuk mengidentifikasi dengan orang-orang mereka anggap mirip dengan mereka. Materi berikutnya ada reaktansi. Reaktansi dapat terjadi ketika individu berada di bawah tekanan untuk menerima sikap atau pandangan. Akibatnya, mereka mungkin akhirnya mengadopsi pandangan seperti itu bertentangan dengan pengaruh yang dimaksudkan, juga mengarah pada perlawanan dalam persuasi. Untuk mencegah hal ini, beberapa orang menggunakan psikologi terbalik agar berhasil membujuk seseorang. 4 elemen teori reaktansi meliputi kebebasan yang dirasakan, ancaman terhadap kebebasan, reaktansi, dan pemulihan kebebasan. Contoh aturan yang terkait dengan reaktansi dan perilaku bebas adalah 1. Jika perilaku bebas dihapus atau diancam dengan eliminasi, lebih banyak lagi penting bagi individu dan dengan demikian besar jangkauan mereka reaktansi. Ini karena tingkat reaktansi berhubungan langsung dengan pentingnya perilaku orang tersebut. Yang kedua, dalam serangkaian perilaku bebas, semakin besar jumlah yang dihilangkan, semakin signifikan tingkat reaktansi. Yang ketiga, jika perilaku bebas dianggap penting dan terancam penghapusan, ancaman dan tingkat reaktansi juga akan lebih besar.
Materi keempat ada kepatuhan. Kepatuhan adalah jenis pengaruh sosial di mana individu bertindak untuk menanggapi perintah langsung. Biasanya datang dari sosok penguasa. Dengan ketaatan, kita berasumsi bahwa individu tidak akan bertindak seperti itu tanpa kehadiran perintah langsung. Secara budaya, kepatuhan dianggap sebagai kebajikan terutama di dalam keluarga. Materi kelima ada bujukan. Persuasi didefinisikan sebagai proses yang digunakan oleh komunikator untuk mempengaruhi orang lain untuk mengubah perilaku atau sikap mereka tentang sebuah masalah dengan mengirimkan pesan. Elemen kunci dari persuasi adalah simbolik, di mana komunikator harus menggunakan kata, suara, gambar, dan lain-lain. Persuasi adalah upaya yang disengaja untuk mengubah keyakinan atau keyakinan opini seseorang. Persuasi diri diperlukan karena orang harus bebas memilih. Metode penyampaian pesan dapat terjadi melalui berbagai cara seperti verbal dan non-verbal, melalui radio, internet, atau komunikasi langsung. Tindakan persuasi dapat digunakan untuk memanipulasi orang. Itulah sebabnya mencoba membujuk orang lain mungkin dianggap sebagai perilaku yang menjijikan. Persuasi hanya terjadi ketika individu tersebut akhirnya menerima atau setuju dengan poin yang diberikan, dan dia harus mempertahankan minat ini cukup lama baginya untuk bertindak berdasarkan itu. Tujuan utama dari persuasi adalah untuk individu atau sekelompok orang untuk mengadopsi sikap baru. Contohnya termasuk mengganti merek serial karena informasi baru yang disajikan mereka atau ketika seseorang mengubah keyakinan agamanya. Beberapa ahli teori menekankan bahwa ada perbedaan antara mendidik dan membujuk, meskipun persuasi dan pendidikan serupa dalam arti bahwa keduanya memberikan informasi baru melalui komunikasi, keduanya tidak selalu sama. Ada beberapa teori tentang persuasi. Yang pertama, teori atribusi. Teori atribusi persuasi membahas bagaimana manusia berusaha melakukannya, menggambarkan tindakan orang lain melalui situasional atau disposisional atribusi. Atribusi situasional juga dikenal sebagai atribusi eksternal, yaitu mencoba menjelaskan perilaku orang lain dalam konteks mereka dengan lingkungan dari sekitarnya. Yang kedua ada teori pengkondisian. Pengkondisian adalah salah satu konsep persuasi yang paling penting. Konsep pengkondisian berkaitan dengan mendorong seseorang untuk melakukan sesuatu dengan sendirinya, alih-alih memberi mereka perintah langsung untuk melakukannya sesuatu seperti konsep ketaatan. Pengkondisian banyak digunakan dalam industri periklanan, di mana mereka mencoba menimbulkan perasaan positif dengan merek atau logo mereka. Yang berikutnya ada teori disonansi kognitif. Teori disonansi kognitif pertama kali ditemukan oleh Leon Festinger di tahun 1996. Menurut teori ini, manusia secara alamiah selalu mengupayakan mentalnya kognitif. Semua pikiran, sikap, dan keyakinan kita mungkin tidak berhubungan dalam persetujuan atau ketidaksepakatan satu sama lain. Menurut Festinger, manusia merasa termotivasi untuk mengurangi disonansi tersebut sampai kita merasakan harmoni antara pikiran dan perilaku kita. Dia menunjukkan bahwa ada 4 cara manusia mencoba untuk mengurangi disonansi, yaitu yang pertama, mengurangi pentingnya kognisi. Yang kedua, mengubah pikiran kita tentang satu atau beberapa aspek perilaku. Yang ketiga, evaluasi kembali rasio biaya atau imbalan. Dan yang terakhir, ada tingkatkan tumpang tindih antara pikiran dan perilaku. Yang keempat, ada teori penghakiman sosial. Teori penilaian sosial menunjukkan bahwa reaksi alami orang ketika disajikan dengan ide persuasif adalah mencari cara untuk menyortir informasi pikiran mereka. Informasi tersebut terlebih dahulu dievaluasi dan dibandingkan dengan orang yang sekarang kepercayaan dianut oleh orang tersebut, juga dikenal sebagai titik jangkar atau garis lintang awal. Karena itu, saat Anda mencoba membujuk seseorang, penting untuk mempelajari berbagai garis lintang audiens Anda. Cara terbaik untuk sukses adalah dengan menggunakan informasi persuasif yang mendekati garis lintang penerimaan untuk audiens Anda, jika Anda ingin mengubah titik jangkar mereka. Berikutnya ada teori inokulasi. Teori inokulasi sering diamati para jenis iklan komparatif. Teori inokulasi menunjukkan bahwa salah satu pihak memilih argumen yang lemah, kredibilitas dapat dihancurkan oleh penonton sehingga mereka akan setuju argumen yang lebih baik dari pihak lain. Berikutnya ada teori transportatif naratif. Teori transportasi naratif mengklaim bahwa sikap orang bisa berubah ketika mereka tersesat dalam sebuah cerita. Ini mencoba untuk menjelaskan efek persuasif dari cerita pada individu karena mereka mungkin mengalami transportasi naratif ketika berbagai prasyarat terpenuhi. Yang terakhir ada metode persuasi. Ada banyak metode persuasi yang berbeda yang dirujuk sebagai strategi persuasi atau taktik persuasi. Penggunaan kekuatan berkaitan dengan membuat tuntutan bisa jadi dianggap ancaman karena pembujuk tidak memberikan opsi dan pilihan penonton tidak punya pilihan lain selain mengikuti instruksi. Untuk materi berikutnya akan disampaikan oleh teman saya. Yang keenam, teori dampak sosial.
Teori dampak sosial dikemukakan oleh Bibletain pada tahun 1981. Dampak sosial adalah hasil dari 3 kekuatan sosial, yaitu sumber dampak, kesegeraan acara, dan jumlah sumber yang menggunakan file dampak. Ia juga menyatakan bahwa semakin banyak target yang dimiliki suatu dampak, semakin kecil dampak dari setiap target individu. Yang ketujuh adalah psikologi terbalik. Psikologi terbalik adalah teknik persuasi di mana pembicara menggunakan perilaku yang berlawanan dengan perubahan yang dia inginkan terjadi. Itu dipraktekkan dengan harapan bahwa hal itu akan mendorong subjek untuk melakukan apa yang mereka inginkan, dan ini kebalikan dari apa yang sebenarnya disarankan. Orang yang setuju akan mengikuti ide yang diusulkan kepada mereka. Jadi, bukan audiens yang harus Anda gunakan psikologi terbaik. Namun, karena orang tidak suka perasaan dimanipulasi, mereka akan melakukan menolak jika mereka mengetahui bahwa Anda menggunakan psikologi terbalik pada mereka. Psikologi terbalik harus digunakan secara halus pada orang-orang yang resisten. Perintah langsung. Yang kedelapan yaitu penerapan praktis sosial. Yang pertama, mempengaruhi dalam bisnis. Pengaruh sosial sangat penting bagi seorang manajer agar menjadi efektif. Ini juga merupakan bagian penting dari bekerja di organisasi manapun, baik besar maupun kecil. Selain itu, mereka akan mencari dan mempertahankan norma tentang apa mereka yang menganggapnya benar atau salah. Mereka juga saling mempengaruhi memenuhi kepentingan kelompok. Persuasi sangat berguna bagi wiraniaga. Pelanggan tidak bisa atau tidak suka merasa seperti seorang yang sedang dijual. Namun, persuasi bisa bermanfaat bagi banyak orang dalam aspek bisnis. Yang kedua yaitu patos daya tarik emosional. Anda dapat memanfaatkan patos dengan sukses melalui penggunaan presentasi atau pidato yang berisi alat bantu visual yang dimaksudkan untuk pembangkitan respon emosional yang kuat di pihak penonton. Misal, jika Anda mencoba mengumpulkan dana untuk korban topan, Anda akan menarik hati penonton dengan menunjukkan kepada mereka foto-foto korban dan rumah yang hilang. Dalam kasus ini, yang akan menjadi pembicara efektif dalam membujuk ketika mereka mengatasi kesenjangan tersebut dengan cara bahwa mereka mengurangi stigma dan menempatkan kedua belah pihak pada level yang sama. Jika ini dilakukan secara efektif, ini dapat membuat file koneksi sehingga penonton merasakan nilai dan keyakinan yang mereka pahami, menghasilkan keterlibatan emosional. Dengan latihan yang cukup, Anda dapat memulai lagi dan mulailah hidup baru sebagai pembujuk, supaya yang percaya diri dan sukses dimanapun kamu pergi. Kesimpulannya, memahami aspek psikologis persuasi adalah alat yang sangat berguna dalam kehidupan sehari-hari. Anda akan bisa memanipulasi orang untuk melakukan hampir semua hal yang Anda inginkan. Akhirnya berhasil dan Anda lebih sukses lagi. Persuasi adalah keterampilan yang kuat dan berharga yang dapat diambil lebih jauh dalam hidup. Ini yang dapat saya sampaikan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.